Politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. SBY bikin anaknya nangis dan curhat. Kejam. Ditulis oleh Alifur Rahman. Jujur, melihat AHY curhat di depan wartawan yang sengaja diundang saat itu, kok saya merasa kasihan ya. AHY terlihat begitu lemah di sana. Menjabat sebagai ketua umum partai tapi tak paham dinamika politik. Bahkan nampak tak paham arti dari kudeta. Kudeta itu dilakukan oleh internal, semisal seperti sebuah negara yang kudeta terhadap presiden atau pemimpinnya, dan yang dilakukan pelengseran ya orang-orang dalam negara itu, entah itu militer atau sipil. Kalau yang melakukan pelengseran adalah pihak luar negara, maka itu namanya invasi. Nah, yang terjadi di Partai Demokrat ini adalah masalah internal. Dan itu diakui loh oleh AHY bahwa ada kader dan mantan kader yang bergerak mencoba menggoyang posisinya. Sebenarnya itu biasa saja. Semua partai mengalami hal ini dan itu konsekuensi bagi partai yang nggak punya sosok ketua umum yang kuat. Biasanya akan terjadi dualisme. Itu yang pernah dialami oleh P3, PKS, dan juga bahkan Golkar. Yang gak dipahami oleh AHY adalah dikiranya partai ini kayak perusahaan atau rumah, bisa diwariskan begitu. Lalu setelah dia tercatat sebagai pemilik, bisa main perintah bawahan, lalu bebas berkuasa sepanjang dia mau. Kalau di perusahaan, nasib seorang CEO tergantung pada performa dan pemegang saham mayoritas. Sementara kalau di partai, sahamnya berbentuk suara. Mereka yang punya suara terbanyak akan punya kesempatan untuk tampil sebagai ketua umum. Dan seperti halnya suara dalam pemilu, suara di politik juga ada harganya, baik secara langsung atau tunai, atau bisa berupa kebijakan dan hutang budi. Jadi, kalau sekarang AHY merengek ada pergerakan, ada dana besar dan membangun kekuatan untuk menguasai Demokrat, ya memang begitulah politik, Mas. Saya maklum kalau Anda belum tahu ini. Kalau memang tak paham politik tapi mendadak menjadi ketua umum, mestinya sejak awal Mas sudah paham bahwa posisi ketua umum yang kamu dapatkan itu hasil gerakan politik bapakmu atau SBY. Kamu terpilih bukan karena sukarela kader. Mestinya dalam kondisi seperti sekarang ini, orang yang perlu kamu surati adalah SBY. Habis berapa untuk operasi dan konsolidasi? Sebab SBY lah yang mewariskan posisi ketua umum itu. Karena ini murni masalah internal. Presiden Jokowi itu orang luar, bukan kader Demokrat. Muldoko yang difitnah mau mengambil alih Demokrat itu juga orang luar. Kalau presiden ikut masalah internal Demokrat, yang kadernya meminta Muldoko maju sebagai capres 2024, itu namanya intervensi. Maka kalau ada kadermu mengundurkan diri karena ingin mendukung Presiden Jokowi atau menemui Muldoko karena ingin mengusungnya sebagai capres 2024, yang pertama yang harus dilakukan adalah cari cermin dan ngaca. Apa yang salah dengan partaimu sampai kader-kadernya lebih memilih orang lain? Menjadi kader dan berkiprah dalam politik itu tidak seperti pernikahan, yang kalau ada pihak ketiga, kita cukup menulis surat agar nggak mengganggu kita. Ya nggak bisa begitu. Politik ini sudah keyakinan dan berpengaruh. Kalau AHY sudah tidak lagi berpengaruh, tidak diyakini mampu membawa perubahan bagi partai, maka para kader akan menuntut pemimpin baru. Dan itu lumrah dalam demokrasi. Kalau memang Mas AHY ini merasa Demokrat ini punya bapaknya, ya tinggal lupa saja ADART partai. Bahwa yang boleh menjadi ketua umum hanya Trayudhoyono. Tapi apakah ini akan menyelesaikan masalah?
Ya belum tentu. Bisa jadi nanti ada kader yang lebih mendorong Ibas sebagai ketua umum. Sekali lagi ya, saya maklum dengan AHY yang nampak terlalu kosong dan tak tahu realitas dalam kehidupan. Karena sejak kecil nampaknya sudah terfasilitasi terus, diistimewakan. Jadi kurang tahu bahwa kenyataan itu penuh dengan tantangan dan pertarungan. Tidak hanya di politik, tapi juga soal bisnis dan dunia kerja. Kalau bagi saya, yang salah langkah dalam hal ini adalah SBY. Dialah orang yang memanggil AHY pensiun dari TNI, lalu dimajukan sebagai calon gubernur dan nangis-nangis. Nah sekarang AHY jadi ketua umum dan masih belum paham realitas politik. Sampai-sampai curhat dan berkirim surat kepada presiden saking bingungnya. SBY mungkin meyakini bahwa AHY bakal menang di Pilkada 2017. SBY juga mungkin meyakini bahwa AHY bisa menjadi ketum secara aklamasi dan solid seperti dirinya. Namun nampaknya SBY itu lupa kalau AHY belum sampai di posisi jenderal dan belum pernah menjadi presiden. Jadilah sekarang kelimpungan diuji oleh kader-kader Demokrat sendiri. Begitulah kira-kira. Banyak hal yang mesti harus kita pelajari, terutama di dunia politik.